Di balik senyum lembut seorang wanita bernama Oiwa, tersimpan kisah kelam tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang tak pernah mati. Oiwa adalah seorang wanita muda yang dikenal karena kelembutannya. Tatapan matanya hangat, senyumnya menenangkan, dan sikapnya begitu penuh kasih. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama suaminya, Iemon, seorang samurai yang kehilangan statusnya. Pada awal pernikahan mereka, Oiwa mencintai Iemon dengan sepenuh hati. Ia percaya, meski hidup mereka miskin dan penuh kekurangan, kebahagiaan tetap bisa terjaga selama keduanya saling setia. Di masa-masa itu, Iemon pun tampak mencintainya. Ia bekerja keras untuk menghidupi keluarga kecil mereka, dan Oiwa selalu mendukungnya. Namun seiring berjalannya waktu, hati Iemon berubah. Kelelahan hidup sederhana membuat ambisinya yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Ia ingin kembali menjadi bangsawan, kembali punya nama, kehormatan, dan kekuasaan. Dan dalam keadaan rapuh itu, hadir seorang wanita kaya bernama Ome, cucu dari keluarga terpandang yang jatuh hati pada Iemon. Keluarga Ome siap memberikan status dan harta, dengan satu syarat, Iemon harus meninggalkan Oiwa. Keinginan lama yang dipendam Iemon akhirnya mengalahkan cintanya. Ia memandang Oiwa bukan lagi sebagai istri yang setia, melainkan sebagai penghalang impiannya. Keluarga Ome lalu memberikan Iemon sebuah racun yang bekerja perlahan. Racun yang tak meninggalkan bukti, namun cukup untuk menghancurkan tubuh korban dari dalam. Iemon pun mencampurkan racun itu ke dalam makanan Oiwa. Hari pertama, Oiwa merasa pusing. Hari berikutnya, tubuhnya melemah. Tidak lama setelah itu, wajahnya mulai membengkak. Kulitnya melepuh seperti terbakar, salah satu matanya melorot, dan sebagian wajahnya tampak seperti meleleh. Meski dalam keadaan begitu menyakitkan, Oiwa tetap mencoba tersenyum. Ia meminta maaf kepada Iemon karena merasa menjadi beban. Dan Iemon hanya menatap dengan dingin, tak sedikit pun tersisa kasih di hatinya. Hingga suatu hari, ketika Oiwa mencoba berdandan untuk menyambut suaminya, ia melihat wajahnya sendiri di cermin. Sosok yang menatap balik bukan lagi wanita yang ia kenal. Ia melihat monster, wanita dengan wajah hancur, mata yang hampir jatuh, kulit yang menghitam dan mengelupas. Dalam keterkejutan dan keputusasaan, Oiwa tersandung, terjatuh, dan pisau rias menusuk lehernya. Dalam napas terakhirnya, ia sadar ia tidak sakit. Ia diracun. Dan dengan sisa kekuatannya, ia berbisik penuh luka, "Iemon, kenapa?" Kematian Oiwa menjadi awal dari sesuatu yang lebih kelam. Tubuhnya dibuang oleh Iemon tanpa penghormatan. Dan tak butuh waktu lama, Iemon menikahi Ome. Namun teror dimulai pada malam pertama mereka. Saat Iemon membuka tirai kamar pengantin, ia melihat wajah pengantin wanitanya. Bukan Ome, melainkan Oiwa. Wajah hancur itu menatapnya tajam, mata hampir terjatuh, mulut sobek tersenyum mengerikan. Iemon menjerit dan menebas sosok itu dengan pedangnya. Namun ketika ia sadar, ia melihat bahwa yang ia bunuh bukan Oiwa, melainkan Ome. Sejak malam itu, Oiwa terus menghantui setiap langkah Iemon. Di balik tirai, di sudut ruangan, di pantulan air, di kilatan cahaya lampu minyak, Oiwa selalu muncul. Kadang dalam wujud cantiknya seperti dulu, kadang dalam bentuk wajah yang rusak dan terdistorsi oleh racun. Ia berbisik lembut namun menakutkan, "Iemon, aku hanya ingin dicintai." Bayangannya mengikuti Iemon kemanapun ia pergi. Jaring rambut panjang tiba-tiba muncul di dinding. Suara langkah lembut terdengar di lorong. Wajah Oiwa muncul di cermin, tergantung, terbelah, atau tersenyum seakan puas melihat ketakutan suaminya. Iemon perlahan kehilangan akal sehat. Ia menebas bayangan yang sebenarnya bukan apa-apa.
Ia menyerang orang-orang yang tidak bersalah karena mengira mereka adalah Oiwa yang berubah wujud. Ia lari dari rumahnya, lalu dari desanya, hingga naik ke pegunungan terpencil demi menghindari arwah istrinya. Namun tidak ada tempat yang cukup jauh untuk lolos dari dendam Oiwa. Di malam tergelap, ketika Ieemon duduk dekat api unggun, angin berhenti berhembus. Api padam, dan dari kegelapan terdengar suara lembut yang pernah ia rindukan, kini berubah menjadi bisikan yang mengerikan. Oiwa muncul dari balik kabut, dengan kimono putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan sisi wajah yang hancur menggantung seperti kain sobek. Ia tidak berbicara banyak. Ia hanya menatap Ieemon dengan mata yang penuh luka, penuh duka, dan penuh dendam. Ieemon berlari ketakutan. Namun kemanapun ia belok, Oiwa muncul lebih dulu. Di atas batu, di belakang pepohonan, di bawah kaki tebing. Bisikan itu menggema dari semua arah. Aku hanya ingin dicintai. Ketika Oiwa menyentuh bahunya, Ieemon menjerit dan terpeleset, jatuh dari tebing, hilang dalam kegelapan malam. Dan saat itu, dendam Oiwa akhirnya terbalaskan. Namun legenda mengatakan bahwa roh Oiwa tidak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi simbol wanita yang dikhianati dan disiksa oleh orang yang seharusnya mencintainya. Hingga hari ini, ada cerita bahwa arwah Oiwa masih gentayangan di rumah tua tempat ia dulu tinggal, di aliran sungai tempat tubuhnya dibuang, atau di tebing tempat Ieemon menemui kematiannya. Siapapun yang menyebut namanya sembarangan, siapapun yang mempermainkan hati seorang wanita, atau siapapun yang mengulang pengkhianatan dan kebohongan seperti Ieemon, bisa saja melihat bayangannya di balik cermin, menatap dengan tatapan penuh luka sambil berbisik, "Aku hanya ingin dicintai."